Saya disetrumin Pak di badan saya, kambing saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung Pak selama 2 minggu. Itu dipukulin sampai pakai balok. Ini masih ada tangan saya tandanya. Pakai balok patah dipukulin. Terus saya juga dirantai selama 2 bulan. Itu rantai saya dalam keadaan rantai kapal. Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin, badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor-nyodor ke alat vagina saya. Selama 3 hari saya ditidur di kandang macan. Ada macannya? Sebelah orang tidur, saya tetap disuruh latihan, gak boleh tidur. Jam 1 malam saya kabur nekat, itu kan di Taman Safari itu ada rumah di sini. Itu saya kabur. Walaupun tuh jalan tuh terjang banget. Taman Safari yang mana? Taman Safari Cisarua. Yang lain yang peduli dengan hal ini para masyarakat, kalau tahu seperti ini seharusnya peranan-peranan kita mainkan menurut kemampuan kita. Kalau orang masyarakat biasa ya nggak usah datang lagi ke Taman Safari. Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Dema Fame ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fame selanjutnya. Good job. Oke, jadi ada berita yang sangat tidak manusiawi guys, yaitu berita tentang para pemain sirkus di Taman Safari atau OCI ya guys ya, mendapatkan siksaan, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Oke guys, langsung aja gue bacain sumber media berita dari detiknews.com yang berjudul seperti ini guys. Ex pemain sirkus OCI somasi Taman Safari minta ganti rugi 3,5 miliar rupiah. Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Simampo mengungkapkan pihaknya pernah menerima beberapa kali somasi dari ex pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI. Tony menyebut ex pemain sirkus OCI meminta ganti rugi hingga 3,5 miliar rupiah. Kalau saya kan nggak terima langsung ya, tetapi kalau dari data-data yang ada, kan mereka kirimnya somasi ke Taman Safari. Ya itulah mungkin dianggap Taman Safari yang mampu bayar kan ya. Kalau nggak salah uang ganti rugi minta 3,5 miliar gitu ya, kata Tony dihubungi Detikcom hari Kamis tanggal 17 bulan 4 2025. Oke teman-teman, agar teman-teman semua mengetahui berita ini, langsung aja seperti biasa agar teman-teman semua tidak gagal paham, kita reaction video-video yang ada di TikTok mengenai berita ini guys. Langsung aja kita reaction videonya. Ini dia videonya guys. Taman Safari Indonesia bantah eksploitasi pekerja sirkus. Dipukul pakai besi, pakai apa? Nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya, tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan kata kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada
ada di belakangnya itu ada sesuatu, dan kenapa mereka mengincar saya sih, dan saya juga tidak mengerti, dan kami juga stand up untuk dari posisi kami secara hukumnya dan secara dokumentasinya. Kita dilayangkan somasi oleh Saran Law Office, itu pengacara dari, termasuk tadi ada Bu Ida, Bu Butet, sama Bu Vivi, dan tiga orang lainnya. Itu mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida, mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1. Nah, di video berikutnya nih guys, sisi gelap Taman Safari petugas sirkus dirantai, disetrum sampai dipaksa tampil saat hamil. Ini sangat tidak manusiawi ya guys ya. Ini dia videonya guys. Ini kasus disetrumin, Pak. Badan saya, kelamin saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Saya bilang ampun sini gitu. Dia nggak dengerin saya, apalagi itu tidak mendengarkan kata-kata saya. Dia malah setrumin saya terus. Saya jatuh lemes, rambut saya ditarik ke janggut, perut saya dipukul, ditendang sampai saya ngumpul-ngumpul. Di situ saya ngumpul-ngumpul. Memangnya sampai disiksa seperti itu, sampai disetrum seperti itu, salah apa sebenarnya gitu? Walaupun salah juga kan, ya tidak bolehlah melakukan hal-hal yang seperti itu. Gua rasa sih ini ada apa sih di balik ini semua gitu, karena ini kan belum terungkap ya guys ya. Kita simak video selanjutnya guys. Emang benar terjadi penyiksaan terhadap para pemain sirkus di Oriental Sirkus Indonesia yang berada di bawah pihak Taman Safari Indonesia. Pada tahu kasus ini gak sih? Kabarnya, dugaan kekerasan terhadap para pemain sirkus ini sudah terjadi sejak tahun 70-80-an. Dan jujur, kalau semua ini betul-betul terjadi, ini ngeri banget sih. Lantas gimana kronologinya? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di Oriental Sirkus Indonesia. Jadi, singkat cerita, Oriental Sirkus Indonesia atau OCI adalah kelompok sirkus legendaris yang pernah menghiasi dunia hiburan tanah air. Resmi berdirinya itu di tahun 1972. Krunya mencapai 70 orang dan selalu keliling kota tiap tahunnya. Di tahun 90-an, OCI sampai pada masa kejayaannya. Mereka pernah tampil di US, China, Inggris. Sekarang, OCI emang sudah nggak ada. Tapi kisah kelamnya sepertinya masih bisa kita dengar. Jadi apa sih yang terjadi? Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri HAM, para mantan pemain OCI ini menceritakan semuanya. Mulai dari perlakuan tidak manusiawi, kaki dirantai, dipakai, dijejali kotoran hewan, dan bahkan para pengelola OCI diduga mengambil dan memisahkan puluhan anak dari orang tuanya. Anak ini dipaksa bekerja tanpa upah dan tanpa mengetahui identitas mereka. Sebenarnya masih banyak detail dari kasus ini. Tapi intinya, pihak Taman Safari Indonesia menegaskan tidak ada kaitan hubungan bisnis dengan OCI. OCI dan Taman Safari adalah dua badan hukum yang berbeda. Di sisi lain, keluarga pendiri Taman Safari disebut sebagai pelaku dari semua ini. Sampai sini dulu deh. Gimana tanggapan lo soal kasus ini? Jujur gue gak kebayang sih kalau semua ini benar-benar terjadi. Jujur dari gue pribadi juga gak kebayang bakal terjadi seperti ini. Kalau memang terjadi ya secepatnya harus diurus, usut, tuntas sampai akar-akarnya gitu guys. Biar tidak terjadi hal-hal seperti ini di kemudian hari. Saat itu saya main terapis akrobati di udara itu, saya jatuh pada saat sium. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kelamin saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Ya sempat saya sampai dirantai kaki saya, pakai rantai gajah saya yang besar itu. Kita pernah juga di dalam situ dijejerit gajah. Waktu zamannya saya itu, karena ada kasusnya Civivi ini, itu kita mulai disekolahin. Iya, tapi sekolahnya tuh aneh, 1 minggu sekali. Aduh, hati gue miris mendengarkannya ya. Tolong Bapak Presiden Prabowo, bantu Pak segera usut tuntas kasus ini Pak. Ini pelanggaran HAM hebat Pak. Ini udah sangat keterlaluan kalau menurut gue. Parah. Tahun 1997, Komnas HAM sudah turun ke lapangan, sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ada pelanggaran di situ.
Terus eksploitasi anak ada di situ, anak tidak hasilnya mendapatkan apa? pendidikan ada, penyiksaan ada. Tetapi sayangnya rekomendasi ini hanya menjadi macam kertas. Ya dari pihak Komnas HAM ke Taman Safari. Tetapi sayangnya tidak ada. Misalnya ada keinginan dari Komnas HAM, mereka ini kan selama puluhan tahun, Mbak. Jadi sejak kecil sampai lari usia dewasa itu tidak pernah mendapatkan gaji. Jadi mereka ini sering mengalami penyiksaan, juga tidak pernah mendapatkan gaji. Hanya disuruh main setiap hari. Yang paling tragis, bahkan Ibu Butet ini, karena mereka ini teman-teman pemain sirkus tidak boleh berhubungan dengan pihak luar, dengan internal misalnya pegawai tidak boleh. Aduh, kacau banget sih. Sisi gelap sirkus, Taman Safari, pemain dirantai, disetrum, hingga dipaksa bekerja saat hamil. Jadi kemarin itu ada salah satu video podcast di akun YouTube yang viral banget tentang para mantan pemain sirkus di Taman Safari. Coba kamu bayangkan, dari tahun 1997 mereka itu dipaksa jadi pemain sirkus, bahkan sampai dirantai, disetrum, disiksa diam-diam. Bahkan yang lebih parahnya dipaksa bekerja saat hamil. Cuman videonya baru viral dan muncul akhir-akhir ini. Bahkan mereka pun sudah mengadu dari tahun 1997 ke Komnas HAM. Sayangnya belum ada tindakan sampai saat ini. Jadi buat kalian nih yang nonton video ini, bantu viralkan biar tidak ada kejadian berikutnya terulang seperti ini lagi. Ini miris sekali soalnya. Bantu viralkan ya. Bahkan mereka dulu rela melambung di udara hanya demi menghibur kita yang masih kecil. Sekarang mereka duduk di kursi roda. Bukan alasannya karena mereka rentan usia, tapi karena perlakuan di masa lalu yang tidak manusiawi di balik gemerlapnya pertunjukan sirkus ini. Coba bayangkan. Ayo guys, bantu viralkan video ini biar tidak ada kejahatan serupa lagi. Oke guys, bantu viralkan berita ini ya guys ya, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Dan hal seperti ini yang sudah terjadi harus segera diusut tuntas sampai akar-akarnya, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Setuju ya guys ya? Bu Vivi nama lengkapnya siapa, Bu? Dulu nama saya Vivi Sumampau. Sampai iya, waktu tidak saya tahu masih tinggal nama di Oriental asli, Sirkus. eksploitasi, disiksa. Sekarang namanya siapa? Karena saya sudah berkeluarga meninggal, udah kabur dari, kan saya dari Oriental Sirkus dipindah ke Taman Safari, terus saya kabur. Nama saya setelah saya mau menikah diganti jadi Vivi Nur Hidayah. Yang mengganti siapa? Waktu saya mau menikah itu karena Sumampau itu apa katanya gitu kan. Yang memberi nama Vivi Sumampau itu siapa? Orang tua pastinya kan? Bukan, ya saya nggak tahu, karena saya nggak tahu orang tua. Yang saya kan dari kecil udah diambil sama yang punya Taman Safari, Oriental Sirkus itu. Yang nama Sumampau itu? Iya, sama Manangsang Sumampau. Adik-beradik Sumampau? Iya. Tadi Ibu katakan Ibu tidak mengenal sama sekali orang tua Ibu? Tidak sama sekali. Oke, kalau Ibu Butet nama aslinya berarti siapa? Kalau dari nama sepertinya kan terkesan orang dari suku Batak ya? Ya seperti itu saya tahu, tapi saya juga nggak tahu. Saya dari kecil sudah diambil dengan Oriental Sirkus Indonesia itu. Lalu yang memberi nama Butet? Saya kurang tahu juga siapa yang kasih, ya itu ketiga bos saya itu, Yansa Manangsang, Tony Sumampau, Fran Manangsang, ya itu yang kasih nama. Sampai sekarang Ibu Butet dan Ibu Vivi ini tidak tahu orang tua kandungnya siapa? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Atau mungkin keluarga besar? Nggak tahu. Jadi saya hidup sebatang kara. Manusia tanpa silsilah ya, kesannya jadinya ya? Iya. Manusia tanpa silsilah loh, tanpa identitas juga. Oh, ternyata mereka itu sudah dipungut ya, sudah diambil oleh tim OCI tersebut untuk dijadikan para pemain sirkus. Jadi dari kecil, benar-benar dari kecil gitu, sehingga para pemain tersebut tidak tahu identitas yang sebenarnya. Orang tua mereka dia tidak tahu, keluarga mereka juga dia tidak tahu, dipungutnya dari mana juga tidak tahu. Tiba-tiba dia bertumbuh besar ya sudah ada di dalam sirkus tersebut. Wah, gue baru tahu nih guys, ternyata ih kacau ih. Wah, ini mah kalau memang aduh. Parah sih ini, aduh. Pusing kepala saya membayangkan respon negara seperti ini. Teman-teman tidak punya backing jenderal, tidak punya backing presiden. Backing kita ini medsos, acara-acara seperti ini. Harapan kita ini menjadi viral, menjadi tekanan publik supaya pemerintah tidak abai. Bahkan bukan hanya tekanan publik Indonesia menurut saya.
Ya bisa jadi internasional. Internasional bisa jadi kalau begini. Maaf kata, kalau negara cuma bisa omong-omong mengatakan hadir, negara harus hadir gitu ya. Tapi ternyata omong-omong ya tidak ada salahnya kalau kemudian menarik atensi internasional. Iya. Dan info dari teman-teman ini kan sebenarnya korban ada 60. Tetapi mereka kan sudah tidak saling bisa kontak. Yang sekarang mereka punya persatuan, paguyuban, ada sekitar 20. Ini yang bisa. Ini harus dipanggil semua. Aduh, gue juga pusing nih. Kenapa sih baru sekarang gitu loh? Kenapa? Oke, tolong dibantulah para pemerintah negara, khususnya untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto yang terhormat, Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang terhormat. Tolong dibantu untuk usut tuntas kasus ini, Pak. Ini udah terlalu berlebihan kalau menurut gua, nih udah terlalu kejam. Ternyata di balik keindahan Taman Safari ada cerita kelam di dalamnya. Belakangan ini beredar video pengakuan mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia mengenai dugaan tindakan eksploitasi terhadap para pemain sirkus yang diduga dilakukan oleh pihak Taman Safari Indonesia. Buntut dari pengaduan ini, rencananya Kemenham akan melakukan pemanggilan kepada pihak Taman Safari yang terkait dalam tindakan kekerasan ini. Karena kabarnya mereka tuh mengalami kekerasan sejak puluhan tahun yang lalu, mulai dari dipaksa tampil saat sedang hamil, dijejali kotoran gajah karena ketahuan mengambil daging empal, dipukul pakai besi, hingga diseret serta disetrum. Tapi pihak Taman Safari menjawab tudingan tersebut dan bilang bahwa berita itu tidak benar, bahkan menantang mereka agar menunjukkan bukti mengenai penyiksaan dan eksploitasi itu. Apalagi pemain-pemain sirkus itu katanya udah dirawat sejak bayi dan dibesarkan oleh pihak Taman Safari. Kuharap permasalahan ini cepat selesai ya dan ada jalan keluarnya. Orang tidur, saya tetap disuruh latihan, gak boleh tidur. Jam 1 malam saya kabur nekat, itu kan di Taman Safari itu ada rumah di sini. Itu saya kabur walaupun tuh jalan tuh terjang banget. Taman Safari yang mana? Taman Safari Cisarua. Cisarua. Saya kabur dari rumah Pak Pras itu, terjang malam-malam jam 1 saya nekat, padahal itu hutan. Tapi saya nekat, saya nggak takut itu ada setan apa, saya nggak takut, saya takutnya justru sama dia lagi. Akhirnya saya kabur nekat jalan, nggak tahu saya anehnya tuh bisa tembus-tembus pas subuh di Cisarua. Dan ibu kabur tuh sekali lagi sendirian atau bersama teman-teman? Sendirian, saya cuma sendiri di situ. Dan ibu belum pernah mencoba kabur sebelumnya? Belum pernah. Saya nekat karena saya udah nggak tahan. Tahun berapa itu kira-kira? Saya nggak ingat. Bahkan sampai seperti tidak tahu tahun berapa, berada di mana pun tidak tahu ya? Iya, saya nggak tahu. Betul-betul diisolasi nih, Cak. Betul. Faktanya memang begitu. Bawa ke kantornya, nggak lama dia ngambil setruman. Alat setrum? Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin, badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor-nyodor ke alat vagina saya. Selama 3 hari saya ditidur di kandang macan. Ada macannya? Selama 3 hari disuruh tidur di kandang macan. Sebelahan katanya macannya tuh. Kacau. Iya, tapi kalau saya yang pada waktu itu saya memang melanggar karena saya berhubungan dengan karyawan. Pada saat itu saya usia. Berhubungan ini maksudnya apa? Saya pacaran. Oh, pacaran, oke. Iya, karena remaja ya. Saya ada rasa suka sama karyawan itu. Sangat manusiawi. Iya, terus itu saya sekitar umur 18 tahun gitu, 17-an. Saya berhubungan terus ketahuan. Terus saya juga terjadi sampai hamil saya. Adaan kejadian saya hamil. Terus itu ketahuan tuh saya di situ dipukulin. Sampai pakai balok, ini masih ada tangan saya tandanya. Pakai balok patah dipukulin oleh terus saya Fran. Saya juga dirantai selama 2 bulan. Itu rantai saya dalam keadaan rantai kapal. Ini hanya Fran saja Bu yang melakukan penyiksaan. Itu pada saat itu Fran yang melakukan ke saya. Saya dipukulin dan itu semua dirantai pada saat saya tidur malam. Dengan teman-teman semuanya tahu. Sampai untuk buang air aja saya susah pakai plastik. Saya pada saat itu ya betul-betul tertekan banget. Saya pikir, kenapa kok sampai seperti ini ya? Jadi teman-teman saya itu yang bantuin. Untuk buang air, saya pakai kresek.
Karena saya tidur kan di karavan, itu tidak ada kamar mandinya. Jadi saya pakai kresek, terus pipi saya itu di dalam ember. Di situ saya tuh tertekan banget gitu. Terus berjalannya waktu, setelah selesai saya dirantai, saya melakukan aktivitas seperti biasa, main, latihan. Nanti selesai show malam, saya dirantai lagi. Dan pada saat itu saya juga sampai melahirkan pun saya dipisahkan dengan anak saya. Anak ibu di mana sekarang? Jadi pemain sirkus juga. Jadi pemain sirkus. Dijadikan sama dia. Saya nggak tahu pada saat itu saya masih di rumah sakit. Itu yang ngambil istrinya Jansen. Diambil dengan perkataan akan diapakan anak itu. Nggak komentar apa-apa dengan saya. Jadi dari rumah sakit dia bawa ke Jakarta. Saya pikir dibawa kemana. Saya pertama nggak tahu. Ternyata di Pondok Indah, di rumahnya mereka. Ibu tidak sempat menyusui anak sendiri? Memberikan makan, menyuapi, membersihkan, memandikan? Setelah umur 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun, saya baru lihat ada di Pondok Indah. Karena itu base camp-nya kita. Bener-bener binatang itu kelakuan seperti itu tuh. Selain taman safari itu dipenuhi oleh para binatang-binatang asli, ternyata banyak oknum-oknum manusia yang kelakuannya lebih sangar daripada binatang, lebih kejam daripada binatang. Di dunia kau selamat, tapi nanti di akhirat kau jangan harap kau mendapatkan indahnya yang ada di hidup ini ya. Di akhirat kau tidak akan pernah berhenti kau disiksa nanti, karena kau sudah menyiksa sesama manusia. Nah ini dia guys, Komisi 3 panggil pihak Taman Safari dan semua korban eksploitasi Oci hari Senin. Ini dia videonya guys. Pak, ini ada mantan pekerja sirkus Taman Safari. Iya, ini ada. Kapan Pak dipanggil? Sebentar lagi. Senin. Hari Senin besok guys. Berarti belum menggali informasi. Sekarang gue bikin video ini hari Jumat. Ada advokat namanya Pak Soleh, Komnas Soleh. Sering berhubungan sudah komunikasi. Ada komentar nggak Pak sebelum RPPM? Ya pokoknya jika jenis pelanggaran hukum ya seperti itu ya, kalau ada orang itu ya harus diselesaikan dengan baik. Siapa yang bertanggung jawab harus diberikan hukuman yang berat. Sebenarnya RDPU dengan siapa itu nanti yang akan dihadirkan? Ya kita panggil dulu tuh orang-orang. Pihak pengelolanya nggak akan dimasuk. Nggak apa-apa, ya kita ada korbannya dulu. Ya. Kita lihat saja nanti guys, hari Senin besok dipanggil semua tuh oleh Komisi 3 DPR. Hasilnya bagaimana nanti? Kita lihat guys, oke? Sudah selayaknya Taman Safari itu diboikot oleh masyarakat. Boikot. Lagi tidak memberi makan para pemiliknya, usahanya ditutup. Ketika kita tahu ada perbudakan di Taman Safari yang dilakukan oleh para pemiliknya. Ini bukan masalah dia itu miskin, dia itu kekurangan makan, bukan pemiliknya itu. Orang-orang yang serakah, orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Sudah waktunya dalam masa tuanya ini para pemilik Taman Safari yang bernama Hadi Manansang, Jansen Manansang, Fran Manansang, dan Tony Sumampau ini diusut secara tuntas di muka peradilan. Video ini adalah respon dari kerja-kerja advokasi kawan-kawan pengacara seperti Cak Soleh yang kemarin lalu berjuang ke Komnas HAM, ke DPR RI dan lain-lain, Kementerian Perempuan dan Anak. Melihat, mendengar cerita-ceritanya para korban tersebut, hati ini terasa miris. Tidak bisa membayangkan kekejaman yang sudah dialami oleh para korban. Bayangkan dari umur 24 tahun sampai beranjak dewasa disuruh dipaksa untuk menjadi pemain sirkus, nggak digaji. Kalau ada kesalahan sedikit apapun mendapatkan berbagai macam siksaan. Sampai ada yang namanya Puput itu dipaksa untuk makan kotorannya gajah. Yang namanya Vivi disuruh tidur di kandang macan, kandang harimau. Yang Puput juga dipisahkan dengan anak bayinya sampai berumur kurang lebih sekitar 20 tahun. Maka ketegasan pemerintah, aparat penegak hukum, para aktivis, dan kawan-kawan yang lain yang peduli dengan hal ini, para masyarakat, kalau tahu
seperti ini seharusnya peranan-peranan kita mainkan menurut kemampuan kita. Kalau orang masyarakat biasa ya nggak usah datang lagi ke Taman Safari. Kalau sama manusia saja tega seperti itu, apalagi sama hewan-hewannya yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa berteriak, yang nggak bisa melakukan ke podcast, nggak bisa lapor dan lain-lain. Diusut seperti itu gak diem aja. Ya, kementerian juga punya anggaran digaji oleh rakyat. Masa iya sih tidak berani sama 4 orang yang saya sebutkan tadi. Untuk kawan-kawan aparat kepolisian, ini kan bukan delik aduan Pak, Bu. Seharusnya ini laporan terbuka seperti ini ya secepatnya ditindaklanjuti. Jangan sampai ada korban-korban yang lain. Dan kami yakin banyak korban yang lain yang belum terungkap. Selamat kepada Cak Soleh dan kawan-kawan ya sudah mau bekerja keras. Saya yakin Cak Soleh dan kawan-kawan kedepannya diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kesuksesan yang luar biasa. Oke teman-teman, jadi seperti itu video-video yang ada di TikTok mengenai berita tersebut. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak yang tadi, yang baru saja kita saksikan di video terakhir tadi. Betul sekali. Ayo mari sama-sama kita sebagai masyarakat biasa kita bantu berita ini guys, dengan cara kita boykot Taman Safari. Kita bantu boykot guys dengan cara gak usah kita kesana-sana lagi sampai benar-benar kasus ini diusut sampai tuntas ke akar-akarnya guys. Karena kasus berita ini tuh sudah sangat kejam, sudah sangat melanggar HAM. Untuk para menteri dan para pemerintah, khususnya juga untuk Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden yaitu Bapak Gibran, tolong segera usut tuntas kasus ini. Beberapa kali gue bilang ya, meminta tolong kepada Bapak Presiden kita, kepada Bapak pemerintah kita, khususnya kepada Bapak Menteri Hak Asasi Manusia atau Bapak Menteri HAM ya guys ya. Oke teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini, kita bantu up berita ini guys, agar kita bisa menolong para korban-korban yang sudah disiksa tersebut, agar mendapatkan hak asasi manusianya guys. Karena kita ini hidup di negara Indonesia ini harus bisa hidup dengan nyaman, tentram, bahagia ya guys ya. Tidak ada lagi yang namanya siksaan-siksaan terhadap sesama manusia. Dipasung, dikurung di kandang harimau. Coba disuruh makan kotoran hewan, dipisah dari anaknya sampai berpuluh-puluh tahun. Coba bayangin guys, jika terjadi kepada diri kita bagaimana? Makanya itu, ayo kita bantu up, kita bantu push, kita bantu share berita ini sebanyak-banyaknya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa boykot Taman Safari ya guys ya. Oke teman-teman, jadi gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema Fem kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan buat teman-teman yang ingin bantu support, jangan lupa subscribe di bawah. Oke teman-teman, sebagai penutupan dari gua, see you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah, sampai jumpa di next video selanjutnya.